Nenek tua Bangka hidup di sebuah gubuk yang hampir rubuh. Suatu hari nenek menemukan pemuda pincang yang terluka di dasar jurang. Siapa sangka hal itu justru merubah nasibnya secara drastis. Angin malam berhembus lembut menembus celah dinding bambu, membuat lampu minyak di atas meja goyah cahayanya. Di dalam gubuk reot itu, seorang nenek renta duduk memeluk lutut di atas tikar lusuh. Suaranya bergetar pelan, napasnya tersengal, namun matanya masih menatap jauh ke arah pintu yang tak pernah diketuk lagi. Di sudut ruangan, air hujan menetes dari genting bocor, jatuh ke ember berkarat yang setengah penuh. Tik, tik, tik. Suara itu seperti lagu sedih yang sudah terlalu sering didengarnya, menemani malam demi malam penuh sepi. Ah, bocor lagi, gumam nenek itu pelan, lalu berdiri perlahan sambil memegangi punggungnya yang membungkuk. Langkahnya goyah, tapi tangannya tetap menggenggam senter kecil yang sinarnya redup. Ia meletakkan panci bekas di bawah titik bocor lain. Setidaknya, besok lantai nggak becek, ujarnya pelan, seolah menenangkan dirinya sendiri. Di luar, angin bertiup makin kencang. Daun-daun pisang berdesir keras, menimbulkan suara yang membuat suasana malam makin sunyi. Nenek itu, namanya Karsih, menarik napas panjang, lalu duduk kembali di tepi tikar. Ia menatap ke arah tungku di pojok dapur yang sudah lama tak menyala. Dulu, di sana selalu ada suara tawa anak-anaknya, bau sayur lodeh yang dimasak almarhum suaminya, dan kehangatan yang membuat malam tak terasa panjang. Tapi kini, yang tersisa hanyalah dingin dan kenangan. Sebuah suara kecil terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas. Karsih menoleh cepat. Matanya yang mulai rabun menatap pintu bambu yang bergoyang tertiup angin. Siapa itu? Serunya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang mendesir makin keras. Ia menelan ludah, mencoba berdiri lagi. Apa mungkin, tikus lagi? Gumamnya. Ia membuka sedikit pintu, menengok keluar. Gelap. Hanya hujan yang menetes dari atap dan suara angin yang menampar dedaunan. Ah, cuma angin, katanya pelan sambil menutup pintu kembali. Namun begitu ia berbalik, matanya menangkap sesuatu di atas meja, foto keluarga yang mulai pudar, terjatuh dan retak kacanya. Ia mengambilnya perlahan. Waduh, ucapnya, mengelus bingkai itu dengan jemari yang penuh keriput. Kena angin juga, ya. Ia menatap foto itu lama sekali. Di dalamnya ada wajahnya, suaminya, dua anak laki-laki, dan seorang cucu perempuan kecil yang dulu sering memanggilnya, "Mbah Sih, peluk aku." Kini semuanya seperti bayangan jauh yang hanya tersisa dalam bingkai. Sambil menatap foto itu, air matanya menetes perlahan. "Dulu kalian rebutan duduk di pangkuanku," katanya lirih. "Sekarang, kursi ini kosong tiap malam." Ia tersenyum kecil, tapi getirnya terasa sampai ke ujung kata. Tiba-tiba, terdengar suara ayam jantan dari kejauhan. Padahal malam belum benar-benar beranjak. Karsih menatap jam dinding tua yang sudah berhenti sejak bulan lalu. Jamnya mati, ayamnya bingung, aku pun lupa hari, katanya sambil tertawa kecil, tertawa yang segera berubah menjadi helaan napas panjang. Dari luar, terdengar suara langkah kaki kecil mendekat. "Assalamualaikum." Suara seorang anak memecah sunyi. Karsih terkejut. "Waalaikumsalam. Siapa itu?" Ia bangkit dengan hati-hati, berjalan menuju pintu. Begitu pintu dibuka, tampak seorang anak laki-laki berumur sekitar 9 tahun, tubuhnya basah kuyup, memeluk tas plastik. "Mbah, boleh numpang neduh? Hujannya deres banget," katanya sopan, giginya gemetar kedinginan. "Oh, Gusti." Karsih langsung mempersilakan masuk. "Masuk, nak,"
Masuk. Basah semua bajumu. Sini duduk dekat lampu biar anget. Anak itu menurut, duduk di depan lampu minyak sambil menggigil. Namamu siapa, nak? Tanya Karsi sambil mengambil handuk lusuh. Reno, Mbah. Jawabnya pendek. Saya tadi mau pulang dari rumah Pak RT. Disuruh ibu ambil beras raskin. Tapi kehujanan di jalan. Karsih tersenyum hangat. Kasihan, ibumu pasti khawatir. Iya, tapi rumah saya agak jauh, Mbah. Di ujung kampung, dekat jembatan bambu itu. Oh, ya, Mbah tahu tempatnya. Dulu sering kesana nyari daun singkong. Anak itu menatap heran. Mbah masih suka masak daun singkong. Karsih tertawa kecil. Sekarang enggak, nak. Giginya udah enggak kuat. Reno ikut tertawa, tapi segera diam saat perutnya berbunyi keras. Karsih menatap Iba. Lapar, ya. Reno mengangguk malu. Tadi belum sempat makan, Mbah. Sebentar, ya. Karsih berjalan pelan ke dapur, membuka wadah kecil dari anyaman bambu. Isinya hanya sedikit nasi kering dan sambal terasi sisa siang tadi. Ia menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Masih cukup buat 2 orang, katanya sambil tersenyum. Ia kembali ke depan membawa piring kaleng. Ini, nak, makan dulu. Nasinya memang udah dingin, tapi masih bisa buat ngisi perut. Reno menerima piring itu dengan mata berbinar. Terima kasih banyak, Mbah. Mbah baik banget. Karsih tersenyum. Mbah cuma punya itu. Tapi kalau makan bareng, rasanya lebih enak. Mereka makan pelan-pelan, hanya diselingi suara hujan dan detak air yang menetes ke ember. Setelah beberapa suap, Reno berkata, Mbah tinggal sendiri, ya. Karsih terdiam sejenak. Iya, nak. Anak-anak Mbah udah pada di kota. Katanya kerja di pabrik, di toko. Entahlah, Mbah nggak pernah ngerti tempatnya. Terus, mereka nggak pernah pulang. Karsih tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Kadang pulang, dulu. Sekarang udah lama nggak. Mungkin mereka sibuk. Reno menunduk. Kasihan Mbah. Karsih mengusap kepala bocah itu. Nggak apa-apa. Mbah udah biasa. Dulu waktu muda, Mbah juga sering ninggalin orang tua karena kerja. Sekarang gantian Mbah yang ditinggal. Mbah nggak marah sama anak-anak Mbah. Pertanyaan itu membuat Karsih diam lama. Marah? Ia mengulang pelan, lalu tersenyum samar. Enggak, nak. Buat apa marah? Orang kalau marah, cuma capek sendiri. Mbah lebih sering kangen, bukan marah. Reno mengangguk pelan. Kalau saya, Mbah, kalau ibu saya lama nggak pulang dari sawah aja, saya udah nangis. Karsih terkekeh kecil. Hehe, kamu sayang sama ibumu, ya? Iya dong. Ibu suka bawain saya jagung rebus kalau pulang. Katanya biar badan kuat. Wah, ibu kamu baik. Iya, tapi suka sedih juga, Mbah. Katanya bapak pergi ke kota, belum kirim kabar lama banget. Karsih menatap bocah itu dengan iba. Hidup memang kadang kayak itu, nak. Orang pergi dengan janji, tapi nggak semua janji bisa pulang. Reno terdiam. Lalu pelan-pelan ia bersandar di bahu Karsih. Mbah, enak ya, punya orang yang mau dengerin cerita. Karsih tersenyum sambil mengelus kepala bocah itu. Iya, nak. Kadang yang kita butuh cuma itu. Ada yang mau denger, bukan yang mau ngasih nasihat. Hujan di luar mulai reda. Suara katak dari sawah terdengar bersahutan. Reno mendongak. Mbah, kalau saya udah gede, saya mau sering main ke sini. Biar Mbah nggak sendirian.
Karsih tertegun sejenak, lalu tertawa kecil. "Hei, ya, datang aja. Tapi jangan lupa bawa kabar baik, ya." "Janji, Mbah." Reno mengangkat jari kelingkingnya. Karsih pun menyambut dengan jari tuanya. "Janji harus ditepati, nak." Mereka tertawa pelan. Malam yang tadinya dingin kini terasa sedikit hangat, bukan karena lampu minyak, tapi karena percakapan sederhana yang menambal kesepian. Tak lama kemudian, suara langkah dari luar terdengar. "Reno, Reno." Itu suara seorang perempuan, panik dan gemetar. "Ibu," seru Reno sambil berdiri cepat. "Mbah, itu ibu saya." Perempuan itu masuk tergesa, wajahnya penuh air hujan. "Ya Allah, nak, ibu nyariin kamu dari tadi. Untung kamu kesini." Karsih tersenyum. "Enggak apa-apa, Bu. Anak ibu tadi cuma neduh. Kasihan kehujanan." Perempuan itu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Mbah. Semoga Allah balas kebaikan Mbah." Karsih hanya menggeleng pelan. "Mbah cuma numpang nemenin hujan, kok." Reno memeluk Karsih erat. "Mbah, saya beneran bakal datang lagi, ya?" "Iya, nak. Mbah tunggu." Mereka pun pergi. Pintu ditutup kembali. Sunyi datang lagi, tapi kali ini tak terlalu menakutkan. Karsih menatap foto keluarga di dinding. Lalu ia tersenyum. "Masih ada yang mau datang. Berarti Mbah belum sepenuhnya dilupakan," bisiknya. Ia duduk kembali di atas tikar, menatap lampu minyak yang mulai kehabisan sumbu. Angin malam masuk lagi lewat celah dinding bambu, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik. Karsih menarik selimut tipis, menatap langit-langit yang bocor dan berkata pelan, "Namaku Karsih. Umurku mungkin sudah lewat 70. Aku tinggal sendirian di rumah peninggalan almarhum suami. Anak dan cucuku lebih memilih tinggal di kota. Katanya kehidupan di desa terlalu sulit. Mereka jarang datang, bahkan sekadar menanyakan kabar pun sudah menjadi kemewahan bagiku. Kadang aku hanya bisa menatap foto keluarga di dinding, yang warnanya mulai pudar. Kapan ya mereka pulang?" Bisikku pada diri sendiri, lalu tersenyum getir. Angin malam berhembus lembut menembus celah dinding bambu, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Lampu minyak di atas meja bergoyang diterpa angin, membuat bayang-bayang di dinding menari perlahan. Di dalam gubuk reot itu, seorang nenek renta duduk memeluk lutut di atas tikar lusuh. Matanya menatap kosong ke arah tungku dapur yang sudah lama tak menyala. Di sudut ruangan, air hujan menetes dari genting bocor ke dalam ember berkarat yang setengah penuh. Tik, tik, tik. Suara itu seperti lagu sedih yang mengiringi kesepian yang tak berujung. "Seandainya masih ada Pak Sastro," gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan di luar. "Dingin begini, pasti dia bikinin wedang jahe buatku." Ia menarik lututnya lebih rapat, mencoba menahan rasa dingin yang menggigit. Di dinding bambu, tergantung foto keluarga yang warnanya mulai pudar. Di situ, ia, Karsih, tersenyum di antara suami dan dua anak laki-lakinya, foto yang diambil belasan tahun lalu sebelum semuanya berubah. Kini, hanya dirinya dan sunyi yang tersisa. Suara ayam berkokok dari kejauhan menandakan pagi mulai datang. Cahaya samar menembus lubang kecil di dinding, membuat debu-debu beterbangan halus. Karsih bangkit perlahan, tubuhnya bergetar dan punggungnya terasa nyeri. Ia melangkah menuju dapur, mengambil kendi kecil dan meneguk sedikit air. "Alhamdulillah, masih ada sisa buat hari ini," katanya, berusaha tersenyum meski air matanya hampir jatuh. Ia kemudian membuka kantong beras di sudut ruangan. Hanya tersisa segenggam. "Cukup buat bubur saja," desisnya.
Ia menyalakan tungku dengan ranting kering yang semalam dikumpulkannya di tepi jalan. Api kecil menyala, tapi tak kuat lama karena kayu basah. Ia tiup pelan-pelan sambil berdoa dalam hati agar api itu tak mati. Saat air mendidih di panci kecil, Karsih menaburkan sisa beras dan sedikit garam. Bau anyir kayu bakar memenuhi ruangan. Asal bisa mengganjal perut, sudah cukup, katanya sambil menatap api yang mulai mengecil. Suara ayam kedua kembali terdengar. Hujan sudah reda, tapi udara tetap lembab. Ia duduk di ambang pintu, menatap pekarangan kecil di depan rumahnya yang becek dan dipenuhi daun pisang basah. Sekilas ia melihat pohon singkongnya tumbuh dengan daun hijau segar. Mudah-mudahan bulan depan bisa panen, katanya berharap. Biar bisa bayar utang sama Bu Wati. Ia menarik napas panjang. Nama itu membuat dadanya terasa berat. Bu Wati adalah tetangganya, seorang janda kaya di kampung itu yang punya warung sembako kecil. Dialah satu-satunya orang yang masih mau memberi pinjaman beras waktu itu. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, Bu Wati mulai menagih, dengan suara yang makin tinggi dan nada yang makin tajam. Karsih tahu, waktunya sudah semakin dekat. Tapi mau apa lagi? Ia tak punya uang, tak punya hasil panen, dan tenaganya pun sudah tak kuat untuk bekerja. Matahari dengan awan kecil 2 pagi yang pahit. Suara burung pipit di pohon jambu seolah tak mampu mengusir suram pagi itu. Karsih baru saja selesai mencuci piring di belakang rumah saat terdengar suara teriakan dari arah jalan. Bu Karsih. Ia menoleh. Suaranya keras, penuh emosi, menggema di udara pagi yang masih lembab. Bu Karsih, keluar. Jangan pura-pura gak dengar. Tubuh Karsih menegang. Ia mengenali suara itu. Pelan-pelan, ia beringsut ke depan pintu. Jantungnya berdetak cepat. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu bambu yang sudah mulai lapuk. Di luar, berdiri Bu Wati, dengan daster bunga mencolok dan tangan bertolak pinggang. Di belakangnya ada 2 ibu-ibu lain yang sengaja berhenti untuk menonton, berpura-pura menjemur pakaian padahal jelas ingin tahu apa yang terjadi. Selamat pagi, Bu Wati. Suara Karsih pelan, hampir tak terdengar. Pagi. Masih bisa bilang pagi? Bentak Bu Wati dengan nada tinggi. Kapan mau bayar beras yang saya pinjamin 3 bulan lalu? Karsih menunduk dalam. Maaf ya, Bu. Nanti kalau saya panen singkong, pasti saya bayar. Panen? Bu Wati mendengus sambil melipat tangan di dada. Panen apa? Hah? Tanah aja udah gak punya. Singkong dari mana? Jangan ngibul. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Kasihan, ya. Tapi Bu Wati juga benar. Udah 3 bulan katanya. Karsih meremas ujung kain jariknya. Saya gak bohong, Bu. Singkong di belakang rumah sudah mulai besar. Mungkin sebulan lagi bisa saya cabut. Sebulan lagi. Sebulan lagi. Dari dulu juga alasannya begitu. Teriak Bu Wati, suaranya menusuk telinga. Saya ini bukan orang kaya, Bu. Warung saya juga modal kecil. Kalau semua kayak ibu, saya bisa bangkrut. Karsih menelan ludah, bibirnya bergetar. Saya tahu, Bu. Saya janji, saya akan bayar. Jangan marah dulu. Marah? Ya jelas marah. Orang tua kok cuma bisa janji. Dasar miskin. Hidup aja nyusahin orang lain. Kata-kata itu seperti cambuk. Karsih mundur selangkah. Ia menunduk makin dalam, tak berani menatap. Bu Wati, tolong jangan ngomong begitu. Saya cuma apa? Cuma numpang hidup dari belas kasihan orang? Cuma bisa nangis biar dikasihani. Tawa sinis terdengar dari ibu-ibu di belakangnya. Karsih menggigit bibir bawahnya menahan air mata.
Bu, saya ini juga manusia. Suaranya lirih. Saya gak minta dikasihani. Saya cuma belum mampu sekarang. Ya kalau gak mampu, jangan minjem. Sekarang orang-orang kayak ibu yang bikin repot warga sini. Gak tahu diri. Bu Wati, potong seorang tetangga, Bu Ratmi, dengan suara pelan. Udahlah, jangan dibentak-bentak, kasihan. Tapi Bu Wati malah melotot. Bu Ratmi, jangan ikut campur. Saya cuma minta hak saya. Lagian, kalau semua dibiarkan, nanti satu kampung ngutang semua. Karsih mengusap matanya cepat-cepat. Saya akan bayar, Bu. Demi Allah, saya gak bohong. Janji kosong. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Kalau gak juga bayar, saya datengin kepala dusun. Biar semua orang tahu siapa yang makan beras tanpa bayar. Setelah berkata begitu, Bu Wati berbalik dan pergi dengan langkah menghentak. Sandal jepitnya menimbulkan suara plak-plak di tanah becek. Dua ibu-ibu tadi masih menatap Karsih dengan tatapan iba bercampur penasaran sebelum ikut berlalu. Kini, hanya Karsih yang berdiri di depan rumahnya, menatap jalan yang basah oleh sisa hujan. Napasnya terasa berat, dadanya sesak. Ia masuk ke dalam perlahan, menutup pintu bambu dengan tangan gemetar. Begitu pintu tertutup, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Ia terduduk di lantai tanah, punggungnya bersandar pada dinding bambu yang lembab. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya yang keriput. Kenapa? Ya, hidup tua begini susah sekali. Bisiknya dengan suara bergetar. Ia menatap tungku di pojok ruangan. Api sudah padam, bubur di panci sudah dingin. Saya cuma mau tenang, cuma mau makan sepiring nasi tanpa dihina. Suara tetesan air dari genting bocor kembali terdengar. Tik, tik, tik. Tapi kali ini suaranya seperti ikut menertawakan kepedihannya. Karsih memejamkan mata. Dalam kepalanya, ia masih mendengar suara Bu Wati yang menggema di telinganya. Dasar orang tua miskin, bisanya cuma janji. Tangannya gemetar saat ia mengambil foto keluarga di dinding. Ia elus perlahan wajah anak-anaknya yang tampak tersenyum dalam gambar itu. Andai kalian tahu, mbahmu ini sudah lelah sekali. Suara angin kembali berhembus dari celah dinding bambu, membawa hawa dingin yang menusuk. Namun lebih dingin dari udara malam itu adalah rasa sepi, dan hinaan yang baru saja ia telan sendiri. Awan hujan dua konflik satu, hutang dan hinaan. Suatu pagi, suara teriakan keras memecah kesunyian. Bu Karsih, keluar. Jangan pura-pura gak dengar. Aku beringsut ke depan pintu, tubuhku gemetar karena baru saja bangun. Di depan berdiri Bu Wati, tetangga yang terkenal cerewet dan pemarah. Kapan mau bayar beras yang saya pinjamin 3 bulan lalu? Katanya sambil bertolak pinggang. Aku menunduk. Maaf ya, Bu. Nanti kalau saya panen singkong, pasti saya bayar. Bu Wati mendengus. Panen? Panen apa? Tanah aja udah gak punya. Dasar orang tua miskin, bisanya cuma janji. Ia pergi dengan langkah menghentak. Aku menutup pintu perlahan, lalu duduk di lantai. Dadaku sesak. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Rasanya semua orang di dunia sudah melupakanku. Sore itu, langit berwarna kelabu. Awan menggantung berat di atas pepohonan, menandakan hujan bisa turun kapan saja. Dari perutku terdengar suara lirih. Kruk, kruk, pertanda lapar yang tak bisa lagi kuabaikan. Aku berdiri di dapur kecil yang dindingnya setengah bolong, menatap meja bambu yang kosong. Hanya ada setengah potong singkong kering, sisa kemarin. Aku memegangnya sebentar, lalu mengembuskan napas panjang. Kalau ku makan sekarang, besok aku gak punya apa-apa, gumamku lirih. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar, mencari kayu bakar dan,
Siapa tahu, bisa menemukan umbi liar di hutan belakang rumah. Aku mengambil caping lusuh peninggalan almarhum suamiku, menggantungkan tas anyaman di bahu, lalu melangkah pelan menyusuri jalan setapak. Udara sore terasa lembab. Bau tanah basah dan dedaunan gugur memenuhi hidungku. Di kejauhan, terdengar suara serangga hutan bersahutan, menambah sunyi yang ganjil. Aku berjalan sambil menunduk, mataku menyapu tanah, mencari batang kering untuk dibawa pulang. Dulu, waktu muda, aku sering kesini bareng suamiku, gumamku. Dia yang paling pandai nyari rebung muda. Sekarang, cuma aku sendiri. Aku berhenti sejenak, mengusap peluh di dahi meski angin cukup dingin. Punggungku mulai nyeri, tapi aku tetap melanjutkan langkah. Baru beberapa meter aku berjalan ke dalam hutan, tiba-tiba terdengar suara aneh. Samar, tapi jelas berasal dari arah semak di sebelah kanan. Tolong saya. Langkahku berhenti. Jantungku berdegup cepat. Suara itu lemah, seperti seseorang yang hampir kehilangan tenaga. Aku menajamkan pendengaran. Siapa di sana? Tanyaku hati-hati. Tak ada jawaban, hanya desah pelan. Aku melangkah mendekat, menyibak daun-daun liar yang menutupi pandangan. Dan di sanalah aku melihatnya, seorang pemuda tergeletak di tanah. Bajunya compang-camping, penuh lumpur, dan di kaki kanannya ada luka menganga, darah mengalir membasahi celana panjangnya. Ya Allah! Nak, kamu kenapa? Seruku panik sambil mendekat. Pemuda itu menatapku dengan mata setengah tertutup. Bibirnya gemetar. Saya jatuh, Nek, dari jurang kecil di atas sana. Kakiku lemas melihat darah di kakinya. Astagfirullah, kamu bisa jalan. Ia mencoba bergerak, tapi langsung mengerang kesakitan. Nggak bisa, Nek, sakit sekali. Aku menelan ludah. Tak ada siapapun di sekitar. Suara burung pun seakan berhenti. Aku menatap tubuhnya, lalu menatap jalan pulang yang cukup jauh. Gimana ini? Gumamku. Tapi tak mungkin kubiarkan dia di sini. Tenang, Nak. Mbah bantu, ya. Pegang bahuku, pelan-pelan. Dengan tenaga seadanya, aku memapah tubuhnya yang berat. Pemuda itu mencoba berdiri dengan satu kaki, menggigit bibir menahan nyeri. Kami berjalan lambat, hampir merangkak di beberapa bagian. Maaf, Nek, saya malah nyusahin, katanya lirih. Jangan ngomong gitu. Kalau Mbah diam aja, gimana kalau kamu mati di sini? Allah yang ngutus Mbah buat nemuin kamu. Jawabku sambil tersenyum lemah. Perjalanan ke rumah terasa seperti sahabat. Nafasku tersengal, pundakku pegal, tapi aku tak berhenti. Setiap langkah diiringi doa kecil agar Tuhan memberi kekuatan. Sesampainya di depan rumah, aku hampir jatuh kehabisan tenaga. Tapi segera kutarik nafas panjang, membuka pintu dan menuntunnya masuk ke dalam. Duduk di sini, Nak. Pelan-pelan, kataku sambil menuntunnya ke tikar di lantai. Pemuda itu menatap sekeliling dengan mata lemah. Ini rumah Mbah. Iya, maaf ya, sederhana banget. Tapi setidaknya kamu gak kehujanan di luar. Aku segera menyiapkan air hangat di kendi dan beberapa daun pepaya yang kering di dekat tungku. Aku menumbuknya pelan-pelan, mencampurnya dengan air panas. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha hati-hati. Sambil kuusap luka di kakinya, pemuda itu mengerang pelan. Sabar ya, Nak, ini perih sedikit. Nggak apa-apa, Nek. Terima kasih. Aku menatap wajahnya sekilas. Meskipun kotor dan penuh debu, wajah itu masih muda. Mungkin belum sampai 20 tahun. Di matanya ada lelah dan takut yang dalam. Kamu dari mana, Nak?
Tanyaku pelan sambil membalut lukanya dengan kain sobekan sarung lama. Saya, dari kota, Nek. Jalan kaki dari terminal. Tadi mau ke arah desa sebelah, tapi nyasar. Terus, saya jatuh waktu mau turun. Kenapa sendirian? Keluargamu di mana? Dia diam lama. Saya gak punya siapa-siapa lagi, Nek. Aku menatapnya dengan iba. Namamu siapa? Rian. Oh, Rian. Aku mengangguk pelan. Kalau gitu, malam ini kamu istirahat dulu di sini, ya. Nanti kalau udah agak mendingan, baru Mbah bantu cari jalan pulang. Rian tampak ragu. Tapi, saya gak mau nyusahin Mbah. Rumahnya kecil begini, saya numpang malah ganggu. Aku tersenyum, meski dalam hati sebenarnya aku juga tak punya apa-apa. Nah, kalau cuma kasih tempat istirahat buat orang yang butuh, itu bukan gangguan. Itu sedekah yang paling besar. Ia menunduk. Mbah baik banget. Aku tertawa kecil. Hehehe, bukan baik, cuma masih punya hati. Malam turun perlahan. Lampu minyak mulai kupasang di pojok ruangan, menerangi wajah Rian yang pucat. Aku menatap singkong kering di dapur. Satu-satunya makanan yang kupunya. Aku berpikir lama, lalu merebusnya dalam panci kecil. Ketika matang, aku menaruhnya di piring kaleng dan membawanya ke depan. Makan dulu, Nak. Cuma ini yang ada. Rian menatap singkong itu lama, lalu memandangku. Mbah gak makan. Aku tersenyum. Mbah udah kenyang. Kamu aja yang habisin. Padahal perutku juga kosong sejak pagi. Tapi melihat dia menelan singkong itu dengan perlahan, aku justru merasa hangat di dada. Entah kenapa, kehadirannya membuat rumah reot itu tak terasa sunyi seperti biasanya. Setelah makan, Rian bersandar di dinding, wajahnya mulai tenang. Nek, saya janji, kalau udah sembuh, saya bakal bantu Mbah. Beneran? Aku menepuk bahunya pelan. Hehe, kamu sembuh dulu aja. Janji bisa nyusul nanti. Di luar, suara jangkrik mulai nyaring. Hujan rintik turun lagi, mengetuk atap bambu rumahku. Aku memandangi luka di kakinya yang kini sudah kubalut. Dalam hati, aku berdoa, Ya Allah, kalau memang anak ini kau kirim ke rumahku bukan tanpa alasan, tolong sembuhkan dia. Malam itu, aku duduk di dekat lampu minyak sambil memijat lutut yang nyeri. Sesekali menatap Rian yang sudah tertidur dengan napas tenang. Di wajahnya yang masih muda itu, aku seperti melihat bayangan anakku dulu, yang kini entah di mana. Udah lama rumah ini gak ada suara orang muda. Bisikku pelan. Terima kasih, Tuhan, udah kirim dia. Setidaknya malam ini, aku gak sendirian. Dan di tengah sunyi yang biasanya mencekam, malam itu terasa sedikit berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Hari itu matahari muncul malu-malu di balik pepohonan. Udara pagi masih dingin menusuk kulit, tapi aku merasa hangat, bukan karena sinar mentari, melainkan karena suara langkah pelan yang kudengar dari dalam bilik kecil gubukku. Ah, Nek, saya coba jalan sebentar ya. Kayaknya udah agak enakan, kata pemuda itu, berusaha berdiri sambil memegangi lututnya. Aku yang sedang menjerang air di tungku segera menoleh. Pelan-pelan aja, Nak. Lukamu belum sembuh betul. Nanti malah kambuh lagi. Rian tersenyum, senyum yang jujur dan sopan. Saya udah terlalu lama rebahan, Nek. Badan ini kaku semua. Ia tertawa kecil, tapi langkahnya terseret. Wajahnya masih pucat, tapi matanya hidup. Aku mendekat, menahan bahunya. Kamu ini keras kepala juga, ya. Baru seminggu udah pengen lari-larian. Kalau bisa lari, saya pasti langsung bantuin nenek cari kayu bakar, ujarnya sambil tertawa kecil.
Aku ikut tertawa, tapi dalam hati ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sudah lama sekali tak ada yang berbicara padaku dengan nada lembut seperti itu. Di dapur, aku menuangkan air panas ke dalam cangkir seng yang sudah berkarat di bagian pinggirnya. Nih, minum dulu. Teh gula batu, biar badanmu hangat. Rian duduk di bangku bambu dekat tungku. Ia menerima teh itu dengan 2 tangan, sopan sekali. Makasih, Nek. Seumur hidup baru kali ini saya ngerasain teh seenak ini. Aku terkekeh pelan. Teh murahan begini dibilang enak, kamu ini lucu juga. Rian menggeleng. Bukan tehnya, Nek, tapi suasananya. Saya lupa kapan terakhir minum teh sambil dengar suara hujan di atap. Di kota semuanya serba cepat, serba bising. Aku menatapnya lekat-lekat. Anak muda ini beda dari kebanyakan. Ucapannya tenang, matanya jernih. Tapi ada sesuatu di balik sorotnya, seperti menyimpan duka atau rahasia besar. Kamu orang kota, ya? Tanyaku pelan. Rian menatap keluar jendela bambu yang retak. Iya, Nek. Saya kerja di kota. Tapi, entah kenapa saya malah nyasar ke sini. Mungkin, Tuhan mau saya istirahat dulu. Aku mengangguk pelan. Kadang hidup memang suka ngasih kita jeda di tempat yang gak kita sangka. Nah, kayak aku ini, yang dikasih kesepian bertahun-tahun supaya belajar ikhlas. Ia menatapku dalam diam. Nek, boleh saya tanya sesuatu? Tanya aja, Nak. Kenapa nenek tinggal sendirian? Gak ada anak, cucu, atau saudara? Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya menampar hatiku yang sudah lama rapuh. Setelah menarik napas dalam, aku menjawab lirih. Ada, Nak. Dulu aku punya 3 anak, tapi mereka semua pergi ke kota, ngejar hidup yang lebih baik katanya. Sekarang jarang pulang. Kadang aku cuma dengar kabarnya lewat orang. Rian menunduk. Maaf, Nek. Saya gak bermaksud. Gak apa-apa, potongku cepat. Aku udah biasa. Orang tua memang tempatnya ditinggal. Suasana jadi hening. Hanya suara hujan tipis di luar dan gemericik air bocor dari genting yang menetes ke ember berkarat. Tik, tik, tik bunyinya menyatu dengan desah napas kami. Tiba-tiba, Rian berdiri pelan. Ia berjalan ke dapur, mengambil sapu lidi yang bersandar di dinding. Nek, saya bantu nyapu halamannya. Daripada duduk terus, nanti malah kaku lagi nih kaki. Aku kaget. Loh, kan kamu masih sakit. Kalau cuma nyapu, gak apa-apa, Nek. Biar rumah ini gak kelihatan sedih. Aku hanya bisa tersenyum. Terserah kamu, tapi jangan maksain diri. Rian berjalan pelan keluar, menyingkirkan daun-daun kering yang berserakan di depan rumah. Aku memperhatikan dari balik pintu. Cara dia bekerja, pelan tapi telaten, mengingatkanku pada almarhum suamiku dulu. Sama-sama sabar, sama-sama penuh hormat. Sore itu, suasana rumah kecilku terasa berbeda. Ada suara sapu bergesek di tanah. Ada nyanyian pelan yang keluar dari bibir Rian. Rasanya seperti hidup kembali setelah lama tertidur dalam sepi. Ketika matahari mulai condong ke barat, aku menyiapkan singkong rebus di piring seng. Rian, ayo makan dulu. Jangan kerja terus, panggilku dari dapur. Ia datang sambil membawa setumpuk ranting kering di pelukannya. Nih, Nek, buat kayu bakar malam nanti. Aku menatapnya takjub. Kamu nemu dari mana? Dari pinggir sungai kecil di belakang rumah. Lumayan banyak yang kering. Ya Allah, kamu baik banget, Nak. Gak nyangka masih ada anak muda kayak kamu. Rian tertawa kecil. Saya yang harusnya berterima kasih, Nek.
Kalau bukan karena nenek, mungkin saya udah mati kehabisan darah di hutan. Kami duduk berdua di dekat tungku, menikmati singkong rebus dengan sambal garam. Aduh, enak banget, Nek, katanya sambil tersenyum lebar. Makan bareng gini, rasanya kayak pulang. Kata, pulang, itu menggema di kepalaku. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Sudah lama sekali tak ada yang menyebut rumah ini dengan kata, pulang. Malamnya, aku menyiapkan tikar untuk Rian di bilik depan. Nek, nenek tidurnya di mana? Di sini aja, di dapur. Biar dekat sama tungku, hangat. Gak bisa, Nek. Saya aja yang di dapur. Biar nenek di bilik. Sudah, jangan banyak protes. Rumah ini punya aku, jadi aku yang atur, kataku sambil tersenyum menggoda. Ia tertawa. Baiklah, Nek. Tapi kalau besok pagi saya bangun duluan, saya yang masak, ya. Aku pura-pura cemberut. Boleh aja, tapi jangan bikin dapurku berantakan. Kami tertawa bersama. Suara tawa itu mengisi gubuk tua ini, menembus dinding bambu dan genting bocor. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku tidak merasa sendirian. Sebelum tidur, aku menatap foto keluargaku di dinding yang warnanya mulai pudar. Aku berbisik pelan, lihat, ya. Sekarang ibu gak sendirian lagi. Dari bilik depan, ku dengar suara Rian berdoa lirih. Ya Allah, terima kasih sudah kasih saya tempat berteduh dan kasih seorang nenek baik kayak Bu Karsih. Hatiku hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa memejamkan mata tanpa rasa takut, tanpa rasa sepi. Pagi itu udara terasa segar setelah semalaman hujan turun. Matahari muncul malu-malu di balik pepohonan, menyinari gubuk reyot yang kini tampak sedikit berbeda. Ada kehidupan di dalamnya. Di depan rumah, terdengar suara ketukan pelan disertai siulan ceria. Aku yang sedang menjemur singkong di belakang menoleh dan melihat Rian sedang naik ke atap, menambal genting bocor dengan potongan seng bekas. Rian, hati-hati, nak. Genting itu rapuh, nanti malah jatuh. Teriakku cemas sambil menengadah. Rian menoleh ke bawah dan tersenyum. Tenang aja, Nek. Saya udah biasa naik-naik beginian. Lagian, masa saya biarin nenek kehujanan terus tiap malam? Aku menggeleng kecil, tapi tak bisa menahan senyum. Sudah lama tak ada yang memanggilku, Nenek, dengan nada sehangat itu. Dulu, setiap kali hujan deras datang, aku hanya bisa duduk di pojok tikar, menatap genting bocor sambil menampung air ke ember. Tik, 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 suara tetesannya menjadi musik kesepian yang tak pernah berhenti. Tapi kini, suara itu berubah jadi suara ketukan palu dan siulan riang dari seorang anak muda yang memperbaiki atapku dengan penuh semangat. Rian turun dari atap dengan keringat menetes di keningnya. Nek, boleh minta air? Tenggorokan saya kering banget. Aku segera mengambil kendi di meja bambu. Ini. Minum dulu. Kamu kerja kayak orang yang dibayar, padahal saya gak punya apa-apa buat ngasih upah. Rian menerima air itu dan meneguknya perlahan. Nenek udah ngasih saya lebih dari cukup. Waktu saya terjatuh di hutan, gak ada orang yang mau nolong. Tapi nenek mau rawat saya tanpa mikir untung rugi. Sekarang giliran saya bantu. Aku menatap wajahnya lama. Kamu ini anak baik, Rian. Jarang sekali ada orang sepertimu sekarang. Dunia udah terlalu sibuk untuk saling peduli. Ia hanya tersenyum kecil. Kalau semua orang sibuk, siapa yang peduli sama orang baik kayak nenek? Katanya pelan. Ucapan itu membuat dadaku bergetar. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang menenangkan. Seolah Tuhan sendiri sedang berbicara lewat bibir anak muda itu. Sejak hari itu, Rian seperti tak pernah berhenti bekerja.
Ia memperbaiki pagar bambu yang sudah miring, menambal dinding yang berlubang dengan anyaman baru, bahkan membuat rak kecil dari kayu bekas untuk menaruh piring dan gelas. "Nek, rumah ini bakal kelihatan indah kalau dicat sedikit," katanya suatu pagi sambil menatap dinding bambu yang kini tampak bersih. Aku tertawa kecil. "Ah, biarlah, Nak. Aku aja udah hampir jadi bagian dari dindingnya." Rian ikut tertawa, tapi matanya berbinar. "Kalau gitu saya cat juga, biar sama-sama kinclong." "Dasar anak kota, semua mau serba rapi," sahutku sambil menggeleng. "Biar rapi dikit gak apa, Nek. Nenek juga pantas tinggal di rumah yang bagus, bukan gubuk bocor," balasnya sambil tersenyum lebar. Hari-hari berikutnya, suasana gubukku tak pernah lagi sepi. Setiap pagi Rian sibuk di halaman, kadang menyapu, kadang menebang bambu kecil untuk dijadikan pagar. Aku menemaninya dari dapur, memasak singkong rebus, atau sekadar menyeduh teh panas. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Rian duduk di beranda dengan pakaian penuh debu. Aku membawa 2 gelas teh dan duduk di sebelahnya. "Capek, Nak?" tanyaku sambil menatap langit jingga. "Capek sih, Nek, tapi puas," jawabnya dengan mata menerawang. "Saya dulu kerja di kota, tiap hari dikejar waktu, dikejar uang, tapi rasanya kosong. Sekarang, bantu nenek gini saya ngerasa hidup." Aku menatapnya pelan. "Kadang kebahagiaan memang gak datang dari hal besar, Nak. Cukup dari teh hangat, tawa kecil, dan orang yang tulus duduk di sebelahmu." Rian tersenyum. "Kayak sekarang, Nek." Aku tertawa pelan. "Iya, kayak sekarang." Ia menatapku serius. "Nek, kalau nanti saya udah sembuh total, boleh gak saya tetap di sini? Maksudnya, bantu nenek jaga rumah, tanam sayur, gitu." Aku tertegun. "Kamu gak mau pulang ke kota?" "Entahlah," katanya lirih. "Saya gak punya siapa-siapa di sana. Sejak orang tua meninggal, saya hidup sendirian. Gak ada rumah yang bisa disebut pulang." Aku menelan ludah. Entah kenapa dadaku terasa sesak mendengar itu. "Kalau kamu mau, rumah ini terbuka buatmu, Nak. Tapi jangan karena kasihan sama aku." Ia menatapku lembut. "Bukan kasihan, Nek. Tapi saya ngerasa tenang di sini. Rumah ini, rasanya kayak rumah yang saya cari selama ini." Aku diam, tak mampu menjawab. Hanya suara jangkrik malam yang mulai terdengar, menemani keheningan yang hangat. Sejak saat itu, Rian benar-benar menjadi bagian dari hidupku. Setiap pagi, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar atau menanam sayur di pekarangan kecil di belakang rumah. Aku memasak hasil dari kebun itu, dan kami makan bersama di teras sambil berbagi cerita. Kadang ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang suka membuat kue talam setiap pagi, atau tentang mimpinya yang belum tercapai. "Nek, kalau nanti kebun kita udah banyak hasil, saya mau jual ke pasar. Biar nenek gak perlu ngutang lagi kayak dulu," katanya suatu siang sambil menggali tanah. Aku menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu tahu dari mana soal utang itu?" "Buati yang cerita waktu saya beli garam kemarin," ujarnya jujur. "Tapi tenang aja, Nek. Nanti saya bantu bayar. Saya gak mau ada yang berani hina nenek lagi." Aku menatapnya lama. Ada rasa haru yang menyesak di dada. Seorang anak muda yang bahkan bukan darah dagingku, tapi pedulinya lebih dari anak sendiri. "Terima kasih, Rian," ucapku pelan. "Kamu datang waktu aku udah hampir nyerah hidup. Dan kamu beneran bikin rumah ini hidup lagi." Rian tersenyum, matanya sedikit berkaca. "Rumah ini cuma butuh sedikit cinta, Nek. Sama kayak manusia." Aku tertawa kecil, tapi air mata menetes juga di pipiku.
Kamu ngomongnya kayak orang bijak aja. Enggak, Nek, katanya sambil mengusap keringat di dahinya. Saya cuma anak muda yang beruntung bisa nemuin rumah kecil yang bikin saya ngerasa berarti. Dan sore itu, ketika angin berhembus lembut melewati dinding bambu, aku sadar, gubuk tua ini bukan lagi tempat yang sunyi. Ia kini hidup kembali. Dengan suara tawa, dengan aroma singkong rebus, dan dengan seorang anak muda yang datang tanpa rencana, tapi membawa arti baru bagi hidupku. Siang itu matahari terasa menyengat, menusuk kulit seperti bara. Udara panas bercampur debu dari jalanan tanah di depan rumah. Aku baru saja menjemur pakaian di tali rotan ketika suara langkah berat terdengar mendekat dari arah jalan. Langkah itu diikuti suara teriakan yang sangat kukenal, keras, tinggi, dan penuh nada meremehkan. Bu Karsih, keluar kau! Jangan pura-pura gak dengar lagi. Aku spontan berhenti menjemur. Jantungku berdegup cepat. Aku tahu suara itu. Bu Wati, tetangga paling cerewet seisi kampung, yang dulu juga datang menagih beras pinjaman dengan nada kasar. Aku melangkah ke depan, membuka pintu pelan. Dan benar saja, di depan berdiri Bu Wati dengan tangan di pinggang, matanya menyipit penuh amarah. Wajahnya basah oleh keringat, tapi bukan karena lelah. Itu karena emosi yang mendidih. Mana uangku, Bu Karsih? 3 bulan lebih. Janji tinggal janji. Jangan kira karena sekarang ada laki-laki di rumahmu, kamu bisa sembunyi di balik dia. Aku mundur setengah langkah. Suaranya seperti cambuk yang menghantam harga diriku. Bu Wati, saya belum punya uang. Tapi nanti kalau panen singkong. Panen apa? Kamu pikir aku ini mau makan janji terus? Hah? Jangan ngibul, Karsih. Di belakang rumahmu itu bahkan singkongnya udah pada kering. Aku menunduk. Suaranya semakin menusuk hati. Di usia tuaku, tak ada yang lebih menyakitkan dari merasa tak berdaya di hadapan orang yang menghina dengan mudah. Namun sebelum aku sempat bicara, dari belakang terdengar suara ember ditaruh agak keras. Bu, maaf, jangan marah dulu, kata Rian sambil berjalan ke depan rumah. Tangan dan bajunya masih basah karena tadi sedang menimba air. Kalau saya punya uang, saya pasti bantu bayar. Tapi sekarang belum ada, Bu. Mohon sabarnya. Bu Wati menoleh cepat. Matanya menyipit menatap pemuda itu. Kamu siapa? Numpang makan di rumah orang tua miskin aja udah berani ngomong besar. Jangan ikut campur urusan orang tua. Rian diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya cuma gak tega lihat nenek diperlakukan seperti ini, Bu. Beliau gak lari, gak bohong. Cuma belum mampu. Bu Wati mendengus keras. Heh, kamu pikir kasihanmu bisa bayar utang? Dunia ini gak pakai rasa iba. Nah, kalau kamu pintar, bawa aja si Karsih itu kerja jadi pembantu di rumahku biar bisa lunas. Aku terperanjat. Ucapan itu seperti pisau menoreh dadaku. Tanganku gemetar. Bibirku bergetar tapi tak mampu bersuara. Aku ingin membalas, tapi air mata sudah lebih dulu mengalir. Namun Rian melangkah maju 1 langkah. Wajahnya tetap tenang, tapi suaranya terdengar tegas. Bu Wati, katanya pelan, saya tahu kami miskin. Saya tahu rumah ini reot, lantainya tanah, dan kami gak punya apa-apa. Tapi tolong jangan hina orang tua ini. Karena saya belum tentu bisa sekuat beliau bertahan hidup sendiri, tanpa siapapun peduli. Suasana tiba-tiba sunyi. Hanya suara angin yang lewat di sela bambu dan seekor ayam berkokok di kejauhan. Bu Wati terdiam, mungkin terkejut mendengar nada tegas tapi sopan dari anak muda itu. Aku menatap Rian dengan mata berkaca. Pemuda itu berdiri di hadapanku, tegak, melindungi,
seolah menjadi tembok di antara aku dan dunia yang terlalu kejam. Bu Wati akhirnya menatapnya dari ujung kaki sampai kepala dengan pandangan sinis. "Wah, sekarang kamu jadi pahlawan ya?" "Ya sudah, pahlawan, kalau kamu begitu peduli, kamu aja yang bayar," katanya sinis, lalu meludah ke tanah dan membalikkan badan. Ia melangkah pergi dengan langkah keras. Sandal jepitnya menghantam tanah kering, meninggalkan debu yang beterbangan. Tapi sebelum hilang di tikungan, sempat ia menoleh sekali lagi. "Hati-hati, ya, Bu Karsih. Jangan sampai nanti saya laporin ke Pak RT soal laki-laki tinggal di rumah janda tua." Aku terdiam membeku. Kata-kata terakhir itu seperti duri menusuk hatiku. Wajahku memanas menahan malu. Air mata jatuh begitu saja tanpa bisa kucegah. Rian menatapku prihatin. Ia melangkah pelan, mendekat, lalu menunduk sedikit di depanku. "Nek, jangan nangis. Jangan pedulin omongan orang kayak dia." Aku menggeleng, suaraku serak. "Kamu gak tahu, Nak. Dulu waktu suamiku baru meninggal, aku juga pernah diomongin begitu. Katanya aku pura-pura miskin biar dikasih belas kasihan. Aku udah biasa dihina, tapi tiap kali orang ngomong begitu, rasanya tetap sakit." Rian terdiam sejenak. Ia menatapku dengan mata yang dalam. "Saya tahu, Nek, tapi mulai sekarang, Nenek gak sendiri lagi. Saya bakal bantu sekuat yang saya bisa. Kita bayar utang itu pelan-pelan." Aku terisak. "Kamu gak usah ikut susah, Rian. Itu tanggung jawabku, bukan kamu." Rian tersenyum lembut. "Tapi saya tinggal di sini, makan dari dapur nenek. Berarti tanggung jawabnya juga jadi tanggung jawab saya." Aku menatapnya lama. Dalam hati kecilku, ada rasa bangga dan syukur yang bercampur jadi satu. Tuhan benar-benar tahu kapan harus mengirim seseorang untuk menguatkan hambanya yang hampir menyerah. Siang itu berlalu dengan hening. Setelah Bu Wati pergi, kami duduk di teras tanpa banyak bicara. Suara burung dan desir angin mengisi keheningan di antara kami. Aku masih sesekali mengusap mata yang basah, sementara Rian sibuk memotong bambu kecil di halaman. "Nek," katanya tiba-tiba sambil tersenyum, "gimana kalau nanti sore saya bantu cari singkong ke hutan belakang? Siapa tahu ada yang bisa dijual ke pasar buat mulai bayar utang Bu Wati." Aku menatapnya terkejut. "Hutan belakang? Jauh, Nak. Jalannya licin." "Gak apa-apa. Saya kan udah sembuh. Sekalian olahraga," jawabnya ringan. Aku menghela napas, lalu mengangguk pelan. "Baiklah. Tapi kamu janji, jangan maksa kalau capek." Rian tertawa kecil. "Siap, Nek. Tapi Nenek juga janji, jangan nangis lagi, ya." Aku menatapnya, lalu tersenyum di tengah air mata yang masih membekas. "Kamu ini anak siapa sih, Rian? Kenapa bisa sebaik ini?" Ia hanya menjawab pelan, "Mungkin karena saya pernah kehilangan sosok ibu yang seperti nenek." Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Aku ingin memeluknya, tapi hanya mampu menepuk pelan bahunya. "Terima kasih, Nak. Terima kasih udah datang ke hidupku." Sore itu, saat matahari perlahan meredup dan langit mulai berwarna keemasan, aku melihat punggung Rian berjalan menuju hutan dengan karung di pundaknya. Dari kejauhan, aku berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, lindungilah anak itu, karena lewat dirinya, Kau sudah menghidupkan hatiku yang hampir mati." Dan di depan rumah yang sederhana, di bawah langit senja, aku tersenyum, bukan karena utangku lunas, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membelaku dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa malu, tanpa takut pada hinaan dunia. Malam itu, angin kembali berembus lembut, menembus celah-celah dinding bambu yang sudah rapuh. Suara daun pisang di belakang rumah bergesekan,
menimbulkan desis lirih yang berpadu dengan suara hujan rintik di atap seng karatan. Aroma tanah basah memenuhi udara, menghadirkan kehangatan yang aneh di tengah dinginnya malam. Aku duduk di teras gubuk, membungkus tubuhku dengan selendang batik lusuh. Lampu minyak di meja kecil berkelip-kelip, seolah berjuang melawan angin yang sesekali berhembus lebih kencang. Dari dalam rumah, terdengar suara Rian sedang menutup jendela bambu agar air hujan tidak masuk. Tak lama kemudian, ia keluar membawa 2 gelas teh hangat di atas baki kayu. Uap tipis mengepul dari gelasnya. "Nenek," katanya pelan sambil menyerahkan 1 gelas padaku. "Tehnya gak manis, tapi hangatnya lumayan, kan?" Aku tersenyum tipis, menerima gelas itu dengan kedua tangan yang bergetar. "Terima kasih, Nak. Teh tawar pun kalau diminum bareng orang baik rasanya tetap manis." Rian tertawa kecil, duduk di sampingku. Kami diam cukup lama, hanya mendengarkan hujan yang turun perlahan di atas atap. Kadang terdengar suara katak di sawah, kadang bunyi air menetes dari daun talas di pinggir halaman. "Rian," kataku kemudian, "kamu gak takut tinggal di rumah tua begini? Dindingnya bolong, atapnya bocor, suara malam kadang bikin orang kaget." Ia menatap ke depan, lalu menjawab lirih, "Takut, Nek. Tapi saya lebih takut kalau gak punya rumah untuk pulang." Aku menoleh padanya. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menembus dada. Entah kenapa, ada sesuatu di matanya malam itu, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Matanya dalam, memantulkan cahaya lampu minyak yang temaram. Ada sedih, ada kehilangan, tapi juga ada ketenangan yang membuatku ikut diam. "Rumah itu bukan cuma tembok dan atap, Nek," lanjutnya perlahan. "Kadang, rumah itu cuma seseorang yang mau mendengarkan, mau menyapa, mau bilang, 'Selamat pagi,' tanpa pamrih." Aku menatapnya lebih lama. "Kalimatmu seperti orang yang sudah lama kehilangan," ucapku lirih. Rian tersenyum samar. "Mungkin, Nek. Saya udah lama gak ngerasain yang namanya pulang." Aku tak bertanya lebih jauh. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku tahu, ia menyimpan luka yang belum siap dibuka. Mungkin masa lalunya berat, mungkin ia meninggalkan sesuatu, atau seseorang, yang tak bisa ia ceritakan. Kami kembali diam. Hujan mulai mereda, tinggal tetesan air dari ujung atap yang jatuh ke tanah. Aku menyesap teh yang sudah mulai dingin. Rasanya getir, tapi anehnya, tidak membuatku pahit. "Rian," kataku pelan, "kalau suatu hari kamu udah sembuh dan kuat lagi, kamu mau kemana?" Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya belum tahu, Nek. Dulu saya punya tujuan, tapi sekarang entah, rasanya semuanya hancur." Aku menunduk. "Kadang hidup memang gitu, Nak. Apa yang kita rencanakan gak selalu jadi. Tapi asal kita masih punya hati yang jujur dan tangan yang mau menolong, Tuhan pasti kasih jalan." Rian menatapku lama, seolah kata-kataku menusuk pikirannya. Lalu ia mengangguk pelan. "Nenek ngomongnya selalu bikin tenang. Saya jadi ingat ibu saya." Aku tersenyum getir. "Kamu pasti sayang banget sama ibumu, ya?" "Iya," jawabnya lirih. "Tapi saya gak sempat pamit waktu pergi dari rumah." "Kenapa?" tanyaku, menatapnya dengan hati-hati. Rian menggigit bibirnya. "Kami bertengkar. Saya keras kepala, Nek. Saya pikir saya bisa hidup sendiri, bisa buktiin kalau saya gak butuh siapa-siapa. Tapi ternyata dunia gak sebaik yang saya kira." Aku menarik napas panjang. "Nak, setiap anak pasti pernah ngerasa begitu. Kadang kita baru tahu arti rumah setelah jauh dari sana. Tapi kamu masih punya waktu untuk pulang." Ia menggeleng pelan. "Saya gak yakin ibu masih mau terima saya."
Aku menatap wajahnya yang tertunduk, lalu menyentuh bahunya dengan lembut. Nak, seorang ibu bisa marah, kecewa, bahkan menangis karena anaknya. Tapi satu hal yang gak akan pernah berubah, doa seorang ibu. Mungkin dia gak tahu kamu di mana, tapi aku yakin tiap malam dia masih nyebut namamu dalam doanya. Rian menunduk, suaranya bergetar. Nenek, saya kangen rumah. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi tangannya. Aku menatapnya dengan hati yang ikut remuk. Di hadapanku, pemuda yang gagah dan kuat itu tiba-tiba tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku menepuk punggungnya pelan. Menangislah, nak. Air mata bukan tanda lemah. Kadang itu cara Tuhan buat bersihin hati kita. Ia terisak. Lama. Hujan sudah berhenti, tapi malam justru semakin sunyi. Setelah beberapa saat, ia mengusap wajahnya. Nenek, katanya lirih, kalau suatu hari saya pergi, saya janji bakal kembali. Saya gak mau ninggalin rumah ini begitu aja. Aku tersenyum, menahan haru. Pergilah kalau waktunya tiba. Tapi ingat, gubuk tua ini akan selalu terbuka buat kamu. Kalau kamu pulang, aku masih di sini. Rian tersenyum kecil. Terima kasih, Nek. Saya gak tahu harus balas apa. Tapi kalau boleh jujur, saya ngerasa hidup lagi sejak ketemu nenek. Aku tertawa kecil, berusaha menutupi air mata yang mulai menetes. Kamu tuh pandai ngomong, ya. Dulu waktu muda pasti banyak gadis yang suka. Ia tertawa malu-malu. Ah, nenek bisa aja. Kalaupun ada yang suka, mungkin mereka sekarang udah lupa. Dunia cepat berubah, Nek. Orang baik pun bisa dilupakan. Aku menatapnya dalam-dalam. Orang baik gak pernah benar-benar dilupakan, Nak. Mereka mungkin gak disebut, tapi selalu diingat dalam doa. Malam itu kami terus berbicara tentang masa lalu, tentang kehilangan, tentang impian yang kandas dan harapan yang masih tersisa. Rian bercerita tentang ayahnya yang keras, tentang kegagalannya kuliah, tentang rasa malu karena tak mampu membuktikan diri. Aku hanya mendengarkan, seperti seorang ibu mendengarkan anaknya mengadu. Sesekali aku mengangguk, sesekali aku mengusap air matanya. Ketika angin makin dingin, aku berdiri dan menambahkan minyak ke lampu. Cahaya kembali terang, menyoroti wajah kami berdua yang kini tampak lebih tenang. Sudah malam, Nak, tidurlah, kataku lembut. Besok kita cari daun kelor lagi buat sayur. Iya, Nek, jawabnya pelan. Tapi nanti nenek duluan yang tidur. Saya mau pastikan genting gak bocor lagi. Aku terkekeh kecil. Sudah. Genting itu sudah tua, seperti aku. Kalau bocor, biarlah. Hujan gak bisa disuruh berhenti, sama seperti hidup yang gak bisa kita atur. Rian menatapku, lalu tertawa kecil. Nenek selalu bisa bikin saya mikir. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Dari balik tirai, kulihat ia masih duduk di teras, menatap langit yang perlahan cerah kembali. Hujan telah berhenti sepenuhnya, meninggalkan bintang-bintang kecil yang berkelip malu di antara awan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendirian. Dan entah kenapa, aku tahu, kehadiran Rian bukan kebetulan. Ia datang membawa sesuatu yang hilang dari hidupku selama ini. Rasa berarti beberapa hari terakhir, suasana gubukku tak lagi sehangat sebelumnya. Bukan karena hujan yang terus turun atau angin yang makin dingin, tapi karena Rian, anak muda yang dulu selalu menemaniku pagi dan malam, kini lebih sering pergi ke desa. Katanya, ia sedang mencari pekerjaan agar bisa membantu membeli beras dan obatku. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam caranya berpamitan yang membuat hatiku gelisah. Setiap kali langkah kakinya menjauh dari halaman, dada ini terasa kosong.
Gubuk reot ini kembali seperti dulu, sunyi, hanya ditemani suara ayam tetangga dan tik-tik-tik dari genting bocor di sudut ruangan. Pagi itu, Rian bersiap seperti biasa. Ia mengenakan baju lusuh yang sudah dijahit beberapa kali, dan menenteng karung kecil di punggung. "Nenek, saya berangkat dulu, ya," katanya sambil tersenyum. Aku menatap wajahnya yang semakin kurus tapi tetap teduh. "Kamu yakin gak capek terus keliling desa, Nak? Udah seminggu kamu keluar pagi pulang sore." Ia tertawa kecil. "Capek sih, Nek. Tapi saya gak enak kalau terus makan di sini tanpa bantu apa-apa. Lagian, siapa tahu saya bisa kerja di ladang orang." Aku terdiam, hanya bisa menatap langkahnya yang perlahan menjauh di jalan becek depan rumah. Saat punggungnya hilang di balik tikungan, aku baru sadar. Aku menggenggam erat ujung selendangku, menahan perasaan takut yang bahkan tak bisa kujelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kadang Rian pulang sore, kadang malam, bahkan pernah tak pulang sama sekali hingga fajar. Setiap kali begitu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di teras, menunggu, mendengarkan setiap derit kayu, berharap itu langkahnya. Malam itu, aku benar-benar tak bisa tenang. Hujan turun deras, dan angin mengguncang dedaunan pisang di belakang rumah. "Ya Allah, lindungi dia," doaku berulang kali sambil menggenggam tasbih tua. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa dari arah jalan. Aku bergegas membuka pintu. Di sana, berdiri Rian dengan tubuh basah kuyup. "Rian, ya Allah, kamu dari mana aja, Nak?" seruku panik. Ia menunduk sambil menatapku, meneteskan air dari ujung rambutnya. "Maaf, Nek, saya tadi bantu orang desa ngangkat karung padi. Keburu hujan deras." Aku menariknya masuk, menyodorkan handuk lusuh. "Dasar anak ini, kalau kamu sakit, siapa yang jaga aku?" Ia tersenyum lemah. "Nenek jangan khawatir, saya kuat, kok." Kami duduk di depan tungku, menyalakan api dari kayu basah yang baru diambil. Asap mengepul, membuat mataku pedih. Tapi aku lega, setidaknya malam itu ia pulang. "Rian," kataku perlahan, "kamu kerja buat siapa, sih? Kok tiap hari makin jauh?" Ia terdiam. Sekilas kulihat matanya berubah sayu. "Cuma bantu-bantu di lumbung padi, Nek. Gak penting, kok." Aku mengangguk pelan, meski hatiku belum tenang. Ada sesuatu dalam jawabannya yang seperti disembunyikan. Pagi berikutnya, Rian kembali berpamitan. Tapi kali ini, aku menahannya sebelum ia sempat melangkah. "Rian," kataku sambil menggenggam pergelangan tangannya, "kalau nanti kamu pergi, nenek sendirian lagi, ya?" Ia menatapku lama, seperti mencari kata. Kemudian ia mendekat, menunduk sejajar denganku. "Nenek gak akan sendirian," ucapnya lembut. "Ada doa saya di sini." Ia menunjuk dada kirinya, lalu tersenyum. Aku tercekat. Ada ketulusan dalam ucapannya, tapi juga semacam perpisahan yang tak terucap. Aku hanya mampu berkata lirih, "Kalau suatu hari kamu beneran pergi, jangan lupa jalan pulang, Nak." Ia tertawa kecil, tapi matanya berkaca. "Iya, Nek. Saya janji." Hari berganti. Rian makin jarang terlihat. Sesekali ada anak kecil yang lewat dan bilang, "Nenek, tadi Kak Rian bantu orang di pasar angkut beras." Tapi malamnya, ia tak muncul juga. Aku mulai gelisah. Setiap suara langkah di jalan membuatku menegakkan kepala. Setiap bayangan di balik pohon kelapa membuat jantungku berdetak lebih cepat. Sampai akhirnya, malam ketiga tanpa kehadirannya datang. Hujan turun deras, dan aku duduk di depan tungku yang mulai padam. "Rian," bisikku sendiri. "Kamu di mana, Nak?"
Sekitar tengah malam, pintu rumah diketuk pelan. Tok, tok, tok. Aku tersentak, berlari kecil ke depan. Saat kubuka, Rian berdiri di sana dengan wajah pucat dan baju penuh lumpur. Rian, astagfirullah, kamu kenapa? Ia mencoba tersenyum. Gak apa-apa, Nek. Tadi jalan pulang gelap, saya jatuh di sawah. Aku segera menariknya masuk. Tapi ketika kulihat tangannya gemetar, aku tahu ia berbohong. Ada luka kecil di pipinya, dan sorot matanya tampak lelah, seperti orang yang baru saja menanggung sesuatu yang berat. Aku mengambil kain bersih dan air hangat. Sini, duduk. Nenek bersihin dulu. Ia duduk diam. Saat kuusap wajahnya perlahan, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nenek, katanya pelan, kalau suatu hari saya harus pergi jauh, nenek bakal marah gak? Aku berhenti mengusap. Pergi? Maksudmu, meninggalkan desa ini? Ia mengangguk pelan. Mungkin. Saya gak tahu pasti. Tapi saya harus nyelesain sesuatu. Aku menatap wajahnya lama. Rian, kalau kamu harus pergi untuk hal baik, nenek gak akan marah. Tapi jangan pergi dengan hati yang masih luka. Nak, dunia ini kejam kalau kita masih menyimpan marah di dada. Ia tertunduk, meneteskan air mata di punggung tangannya. Saya gak marah, Nek. Cuma, ada hal yang harus saya perbaiki. Aku tak bertanya lebih jauh. Kadang diam lebih berguna daripada memaksa seseorang membuka luka yang masih basah. Malam itu, setelah ia tertidur, aku duduk di samping tungku dan menatap api yang hampir padam. Aku tahu, ada sesuatu di balik semua ini. Rian bukan sekadar pemuda yang tersesat. Tatapannya terlalu dalam untuk orang yang hanya mencari arah pulang. Tapi aku juga tahu, setiap orang punya masa lalu yang harus disembuhkan dengan caranya sendiri. Dan tugasku mungkin bukan untuk tahu segalanya, tapi untuk memastikan ia tidak menghadapi kesepiannya sendirian. Aku menarik napas panjang, menatap wajahnya yang tenang di bawah cahaya redup lampu minyak. Kalau kamu harus pergi, pergilah, nak, bisikku pelan. Tapi jangan lupa, gubuk ini akan selalu menunggumu pulang. Angin malam masuk lewat celah dinding, membawa aroma tanah dan daun basah. Aku tersenyum sendiri, menatap langit yang perlahan mulai memudar dari hitam ke abu-abu fajar. Rian masih tertidur, tapi aku tahu, hatinya sedang berjalan jauh. Mencari sesuatu yang mungkin bahkan ia sendiri belum tahu. Pagi itu, udara terasa berbeda. Entah kenapa, dada ini seperti membawa beban yang tak bisa dijelaskan. Suara burung di pohon jambu belakang rumah pun terdengar aneh. Terlalu sepi, terlalu jauh. Biasanya, setiap pagi aku akan mendengar suara panci bergesekan di dapur atau langkah kaki Rian yang sibuk menimba air di sumur. Tapi pagi ini tidak ada apa-apa. Hening. Bahkan tikus-tikus di atap pun seolah ikut diam. Aku keluar dari kamar perlahan. Matahari baru naik setengah jengkal. Sinarnya menyelinap dari celah dinding bambu, menimpa dipan tempat Rian biasa tidur. Tapi di sana, hanya ada lipatan sarung, dan bantal yang sudah dingin. Rian? Panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku menoleh ke dapur. Tungku masih dingin. Tak ada bekas air di ember. Tak ada piring yang dicuci. Semua rapi, terlalu rapi. Perasaanku mulai tak enak. Aku berjalan ke meja kecil di dekat jendela. Di atasnya, ada secari kertas lusuh yang terlipat dua. Aku meraihnya dengan tangan gemetar, dan ketika kubuka, tulisan itu langsung membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Nek, maaf aku pergi tanpa pamit. Terima kasih sudah jadi rumah bagiku. Aku janji, suatu hari nanti aku akan kembali. Tanganku bergetar hebat.
Kertas itu terasa berat seolah menumpuk semua kesedihan dunia di atasnya. Pergi? Kenapa harus pergi tanpa bilang apa-apa? Nak? Bisikku pelan, tapi suaraku pecah di udara. Aku duduk di lantai, menatap kosong ke arah dipan yang kini hampa. Hati ini seperti disayat, bukan karena ia meninggalkan, tapi karena ia memilih diam-diam. Karena aku tahu, seseorang hanya pergi tanpa pamit ketika ia takut melihat orang yang ditinggalkannya terluka. Siang mulai datang, tapi rumah tetap sunyi. Aku masih memegang kertas itu, bahkan setelah tinta hitamnya mulai pudar oleh air mataku sendiri. Setiap sudut gubuk ini kini terasa asing. Tempat yang dulu penuh tawa kini berubah jadi ruang kosong yang menggema. Aku berjalan ke belakang rumah, ke sumur tempat ia biasa menimba air. Embernya masih tergantung di tali, tapi tali itu basah, seolah baru digunakan subuh tadi. Di sisi sumur, ada bekas langkah kaki, masih baru, menjejak di tanah yang lembab. Kupandangi jejak itu lama sekali, berharap jejak itu bisa bicara, bisa memberitahuku kemana ia pergi. Tapi tentu saja, tanah hanya diam. Sore harinya, Bu Wati datang lewat depan rumah, membawa keranjang bambu berisi sayur. Nah, Bu Karsih, kok sepi amat rumahmu? Mana si pemuda itu? Tanyanya dengan nada setengah sinis. Aku berusaha tersenyum. Udah pergi, Bu. Ada urusan katanya. Bu Wati mendengus kecil. Halah, udah kuduga. Anak muda gitu mana betah di rumah reot beginian. Pasti dia cuma numpang makan. Udah biasa, tuh. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah lagi. Mungkin dia punya urusan yang penting, Bu, jawabku lirih. Urusan penting apaan? Jangan-jangan kabur karena utangmu belum lunas, katanya sambil tertawa pendek. Hahaha, ya, sudahlah. Aku cuma lewat. Jangan sedih-sedih amat, nanti cepet tua. Ia pergi sambil menggumam sesuatu, tapi aku tak lagi peduli. Kata-katanya tak bisa melukai lagi, karena yang membuatku sakit hari ini bukanlah hinaan orang lain, melainkan kehilangan seseorang yang membuat rumah ini hidup kembali. Malamnya, hujan turun deras. Aku duduk di teras seperti biasa, menatap langit yang gelap. Lampu minyak di sampingku bergoyang diterpa angin. Suara hujan yang jatuh di atap rumbia menimbulkan bunyi lirih, seperti denting kenangan yang tak mau hilang. Rian, bisikku, kamu di mana sekarang? Udah makan belum, Nak? Aku bicara pada udara, tapi dalam imanku, aku tahu Tuhan mendengar. Mungkin Rian juga. Aku menatap ke depan rumah, membayangkan sosoknya yang dulu sering duduk di situ sambil menatap hujan. Ia selalu bilang, Nek, kalau hujan turun, jangan buru-buru menutup pintu. Siapa tahu rezeki sedang datang bersama rinainya. Kini ucapannya bergema di kepalaku, tapi rezeki yang datang justru kepergiannya. Dan yang tertinggal hanya aku, yang menunggu di tengah sepi. Beberapa hari berlalu. Aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa, menanak singkong, menyapu halaman, menambal anyaman dinding. Tapi tak ada lagi suara, Nek, sudah makan? Atau tawa pelannya saat menirukan ayam tetangga. Yang ada hanya gema sunyi yang terus menempel di setiap sudut ruangan. Kadang aku berpikir, mungkin Rian pergi karena merasa bersalah. Mungkin ia tak ingin jadi beban. Atau mungkin karena masa lalunya menjemput. Setiap kali aku ke pasar, aku berharap melihat sosoknya di antara keramaian. Setiap kali langkah kaki melintas di depan rumah, jantungku berdebar, berharap itu dia. Tapi selalu bukan. Selalu orang lain. Suatu sore, aku duduk di dekat jendela sambil menatap pemandangan sawah yang mulai menguning. Aku tersenyum kecil, mencoba berdamai dengan perasaan yang masih menggigit. Dia pasti balik, kataku pada diri sendiri.
Dia janji. Kertas yang ditulisnya kini kusimpan di bawah bantal. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu membacanya lagi, menyentuh huruf-hurufnya seperti menyentuh tangan seseorang yang jauh. Terima kasih sudah jadi rumah bagiku. Kalimat itu terus terngiang. Mungkin baginya aku hanya tempat singgah sementara, tapi bagiku, ia telah menjadi bagian dari hidup yang tak akan pernah bisa kuhapus. Suatu malam, aku bermimpi. Aku melihat Rian berdiri di tepi sawah, memakai baju putih, tersenyum kepadaku sambil melambaikan tangan. Aku ingin memanggil, tapi suaraku tak keluar. Ia berbalik, berjalan ke arah hutan, lalu perlahan menghilang dalam kabut. Aku terbangun dengan air mata di pipi. Langit di luar mulai terang. Embun menetes dari daun pisang. Aku menatap ke arah hutan yang jauh di ujung desa. Kalau memang kamu gak bisa balik sekarang, gak apa-apa, nak, bisikku pelan. Yang penting kamu bahagia dimanapun berada. Aku menatap langit. Satu hal yang kupelajari dari kepergian Rian, kadang, orang datang ke hidup kita bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk mengajarkan arti keberadaan, meski lewat kepergian. Dan aku tahu, sejak hari ia melangkah pergi tanpa pamit, gubuk reot ini memang kembali sepi. Tapi hatiku tak lagi kosong. Karena di setiap desir angin dan suara hujan malam, selalu ada jejaknya yang tertinggal di sini, di tempat yang dulu ia sebut rumah. Bulan sabit, aku janji, suatu hari nanti aku akan kembali. Kalimat itu kini bukan sekadar janji. Ia berubah menjadi harapan kecil yang kujaga, setiap hari, agar aku masih punya alasan untuk tersenyum di tengah sunyi. Hari-hari terasa panjang, lebih sunyi dari biasanya. Sejak kepergian Rian, gubuk ini seperti kehilangan napasnya. Dulu setiap pagi terdengar suara ember di timba, suara langkahnya di halaman, bahkan tawa kecil saat dia menggoda ayam-ayam yang berkeliaran. Sekarang, hanya suara angin dan desah napasku yang tua. Aku duduk di bangku bambu depan rumah, menatap jalan tanah yang membentang hingga ke ujung hutan. Di sana dulu Rian selalu datang membawa kayu atau hasil buruan kecil. Sekarang yang lewat hanya dedaunan kering, berputar di bawah angin seperti ingin menertawakan kesepianku. Kadang kalau terdengar suara mesin motor dari kejauhan, aku refleks berdiri. Hati ini langsung melonjak, berharap itu dia. Tapi begitu motor itu mendekat, ternyata hanya tukang sayur atau warga yang lewat tanpa menoleh. Setiap kali itu terjadi, aku duduk lagi perlahan, menatap tanah, menahan air mata yang mulai menggenang. Rian, bisikku pelan, kamu janji mau kembali. Nenek masih nunggu, nak. Aku berbicara pada udara, tapi yang menjawab hanya suara jangkrik di semak. Malam hari jauh lebih berat. Angin dari celah-celah dinding bambu menembus selimut tipisku. Dulu Rian selalu memastikan lampu minyak tidak padam. Kini aku menyalakannya sendiri sambil berdoa agar tidak kehabisan minyak. Di pojok rumah masih tergantung jaketnya yang sobek di bagian lengan. Aku tak berani mencucinya, seolah aroma tubuhnya masih tertinggal di sana. Setiap kali aku lewat di dekatnya, aku menepuk-nepuk perlahan. Jaketmu masih di sini, nak. Jangan khawatir, nenek jaga baik-baik. Aku mulai kehilangan selera makan. Singkong rebus yang dulu kami bagi dua kini selalu tersisa. Kadang aku menyimpannya untuk keesokan hari, tapi akhirnya basi juga. Aku tak sanggup makan sendirian. Rasa sepi membuat makanan apapun terasa hambar. Suatu sore, Bu Wati datang. Kali ini bukan untuk menagih utang, tapi sekadar melihat-lihat. Ia berdiri di depan pagar bambu yang mulai miring. Rian kemana, Bu? Kok gak kelihatan lagi anak itu? Tanyanya dengan nada datar. Aku tersenyum kecut. Dia pamit, Bu. Mau cari kerja katanya. Udah lama gak pulang. Bu Wati mengangguk pelan,
tapi aku tahu sorot matanya menyimpan cibiran. Ya udahlah, Bu. Namanya juga orang muda. Kadang omongnya manis di awal, habis itu ya, lupa, katanya sambil berlalu. Setelah ia pergi, aku hanya bisa duduk diam, menatap tanah yang mulai retak karena kemarau. Air mataku jatuh satu-satu tanpa bisa kutahan. Aku tahu, mungkin Bu Wati ada benarnya. Tapi entah kenapa, di dalam hati kecilku, aku masih percaya Rian akan menepati janjinya. Ia bukan anak yang mudah berbohong. Malam itu, aku membuka kembali secari kertas yang ia tinggalkan. Tulisan tangannya sudah mulai pudar karena sering kupegang dan kubaca. Setiap hurufnya seperti menyimpan harapan kecil. Aku janji, suatu hari nanti aku akan kembali. Aku menatap kalimat itu lama sekali, hingga mataku buram. Lalu aku tersenyum sendiri. Iya, Nak. Nenek percaya. Walau mungkin nanti rambut nenek sudah putih semua, kamu pasti datang lagi. Hujan turun pelan. Aku memeluk surat itu ke dada, membiarkan air mataku bercampur dengan rintik air dari atap bocor. Dalam sepi yang panjang itu, aku belajar satu hal. Ternyata kehilangan bukan hanya tentang seseorang yang pergi, tapi juga tentang bagian diri yang ikut hilang bersamanya. Sore itu langit tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah meniru suasana hatiku yang sudah lama tak punya warna. Aku duduk di kursi bambu yang mulai rapuh, menatap halaman kecil yang dulu sering disapu Rian. Rumput liar tumbuh di mana-mana, beberapa batang kayu bakar berserakan di sudut, dan ayam-ayam tetangga sesekali datang mengais sisa nasi kering di depan pintu. Aku menatap kosong ke jalan tanah yang membentang di depan gubuk. Seperti biasa, menunggu sesuatu yang entah akan datang atau tidak. Di pangkuanku, tangan keriput ini memegang surat lama yang mulai lusuh. Tulisan Rian sudah hampir tak terbaca. Tapi bagiku, itu bukan sekadar kertas. Itu harapan terakhir yang menahan jantungku untuk terus berdetak. Rian, bisikku pelan. Kalau kamu masih hidup, datanglah sekali aja. Biar nenek tahu kamu baik-baik saja. Tiba-tiba dari kejauhan, suara tawa nyaring memecah sunyi. Aku mengenal suara itu, Bu Wati. Ia berjalan bersama dua perempuan lain, membawa tas belanja dari pasar. Bajunya mencolok, kainnya berwarna merah terang seperti lidah api yang siap membakar apapun yang disentuhnya. Saat melewati depan rumahku, ia berhenti. Senyum sinis muncul di bibirnya. Kasihannya, katanya sambil menatap ke arahku. Ditinggal laki-laki juga akhirnya. Udah tua, miskin, masih aja berharap dikunjungi. Nenek gak capek nunggu yang gak bakal balik. Tawa dari dua perempuan di sebelahnya langsung pecah, nyaring, menusuk telinga. Aku diam, tidak berkata apapun, hanya menatap tanah di depan kaki, mencoba menahan getaran di dada. Bu Wati melipat tangannya di dada, semakin puas melihat reaksiku. Tapi ya, siapa juga yang mau balik ke sini? Rumah reyot, makanan cuma singkong, hidup dari belas kasihan orang. Udah dibilang, jangan percaya sama orang yang cuma numpang, toh akhirnya ninggal juga. Aku masih diam. Bukan karena tak bisa bicara, tapi karena kalau satu kata saja keluar, aku tahu suaraku akan pecah bersama air mata yang kutahan. Salah satu perempuan yang bersamanya berbisik, "Udah, Bu, biarin aja. Kasihan, tua-tua gitu." Tapi Bu Wati justru tertawa makin keras. Kasihan? Kasihan itu kalau dia berhenti hidup di masa lalu. Ini mah ngarep banget. Udah ditinggal, masih juga nunggu. Aku menarik napas panjang, lalu menatapnya perlahan, meski pandanganku buram. Bu Wati, ucapku lembut, kalau dunia ini gak punya belas kasihan, maka hanya doa yang bisa jadi tempat berpulang. Saya gak marah, Bu. Tapi tolong,
Jangan ajari hati saya untuk benci. Suara tawanya berhenti seketika. Ia terdiam beberapa detik. Mungkin tak menyangka aku membalas. Tapi aku tak ingin menatapnya lebih lama. Aku bangkit pelan dan berjalan ke dalam rumah, meninggalkan mereka di depan pagar bambu yang reot itu. Begitu pintu tertutup, tubuhku lemas. Aku bersandar di dinding, menatap ke atas, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Rian, kalau kamu dengar, nenek udah gak kuat dihina, nak. Tapi nenek gak nyalahin kamu. Mungkin memang jalan hidup ini harus begini. Aku menyalakan lampu minyak dan duduk di lantai, menggenggam surat itu lagi. Di luar, tawa mereka masih samar-samar terdengar, lalu perlahan menghilang bersama langkah kaki yang menjauh. Aku memandangi nyala kecil di sumbu lampu itu. Api bergoyang lembut, seolah ikut menemaniku dalam sunyi. Gak apa-apa, bisikku. Biar dunia menghina. Asal Tuhan masih tahu, nenek gak pernah berhenti berdoa untuk anak yang pernah diselamatkan dari jurang. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena luka. Karena dalam diam itu, aku sadar, kadang kekuatan terbesar justru lahir dari diam yang tak membalas, dari sabar yang tak memaki, dan dari cinta yang tetap setia meski disalahpahami. Malam itu, aku berdoa lama sekali. Di luar, angin membawa suara dedaunan bergesekan. Entah kenapa, suaranya terasa seperti bisikan Rian dari kejauhan. Nek, jangan sedih. Aku akan kembali. Pagi itu, udara desa terasa segar setelah hujan semalam. Embun masih menggantung di ujung daun singkong, dan burung-burung kecil berkicau dari pohon jambu di belakang rumah. Aku duduk di teras, menatap secangkir teh pahit di tangan yang bergetar. Matahari baru saja naik, tapi tubuhku masih terasa dingin. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali aku mendengar kabar dari Rian. Lebih tepatnya, tidak pernah. Surat terakhirnya sudah lusuh, dan aku hampir kehilangan harapan kalau anak itu akan menepati janjinya. Tapi pagi ini, entah kenapa, dada ini terasa berdebar aneh. Seperti ada sesuatu yang akan datang. Suara mesin tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan rumahku. Aku terkejut. Suara itu asing di telingaku. Di desa ini, tak ada yang punya kendaraan semewah itu. Dengan langkah perlahan, aku mengintip dari celah jendela bambu. Mataku langsung membulat. Sebuah mobil hitam mengilap terparkir di depan gubuk reyotku, memantulkan cahaya matahari pagi yang menembus pepohonan. Mobil itu begitu asing di antara rumah-rumah berdinding papan dan jalan tanah yang berlumpur. Pintu mobil terbuka. Seorang pria keluar, tinggi, tegap, dengan jas rapi dan sepatu mengilap yang jelas bukan dari sini. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi. Tapi saat matanya menatap ke arahku, jantungku seperti berhenti berdetak. Rian? Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Ia tersenyum. Senyum itu, hangat, tulus, dan begitu familiar. Langkahnya cepat, dan sebelum aku sempat berdiri, tubuhku sudah terbungkus dalam pelukannya yang hangat. Iya, Nek. Suaranya bergetar. Ini aku. Maaf baru bisa datang. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mata langsung tumpah, mengalir di pipi keriputku. Ya Allah, Nak, ini beneran kamu? Aku kira kamu udah. Aku tak sanggup melanjutkan kalimat itu. Rian menggeleng pelan, memelukku lebih erat. Saya janji bakal balik, kan, Nek? Dan sekarang saya pulang. Maaf baru sekarang bisa nepatin. Aku menatap wajahnya lama-lama. Ia bukan lagi pemuda kurus dan lusuh yang dulu kutemukan di balik semak. Bajunya bukan lagi kain kotor penuh debu, tapi jas mahal. Namun matanya masih sama,
Mata yang dulu memancarkan kesungguhan dan rasa syukur saat aku memberinya sesuap nasi. Kamu kerja di kota, Nak? Tanyaku dengan suara bergetar. Iya, Nek. Saya sempat merantau, kerja keras, dan alhamdulillah, sekarang usaha saya lumayan besar. Tapi semua ini gak bakal terjadi kalau dulu nenek gak nolong saya. Aku tersenyum, menatap tanah, menahan air mata yang tak mau berhenti. Nenek cuma nolong yang bisa nenek tolong, Nak. Tuhan yang nyelamatin kamu. Rian menatap sekeliling rumah. Dinding bambu yang bolong, genting bocor, dan lantai tanah yang becek. Aku melihat wajahnya berubah. Ada sedih di sana, seperti merasa bersalah. Nenek masih tinggal di sini? Tanyanya lirih. Ya, Nak. Di sini aja. Rumah ini peninggalan almarhum kakekmu. Meski reot, tapi penuh kenangan. Rian menarik napas dalam, lalu berjalan mengelilingi rumah. Tangannya menyentuh dinding bambu, lalu ia menatapku lagi. Nek, izinkan saya bantu perbaiki rumah ini, ya? Saya gak mau lihat nenek tinggal di tempat yang bocor kayak gini lagi. Aku buru-buru menggeleng. Jangan, Nak. Nenek gak mau nyusahin kamu. Nyusahin? Ia tertawa kecil, tapi matanya berkaca. Nek, justru karena nenek saya bisa jadi seperti sekarang. Kalau bukan karena pertolongan nenek waktu itu, mungkin saya gak akan hidup. Sekarang giliran saya gantian jaga nenek. Aku terdiam. Dalam hati, aku tahu tak ada alasan untuk menolak, tapi rasa malu menahan lidahku. Rian, kamu baik banget, Nak. Tapi nenek udah tua. Udah gak perlu rumah bagus. Yang penting ada atap, bisa buat sholat, dan tempat tidur buat istirahat. Rian berjongkok di depanku, menatapku dalam-dalam. Nek, waktu saya terbaring di lantai tanah ini, nenek gak mikir pantas atau gak buat nolong saya. Nenek gak pikirin uang, gak pikirin siapa saya. Sekarang biar saya yang ngelakuin hal yang sama. Bukan karena kasihan, tapi karena saya sayang sama nenek. Aku menutup mulut, menahan isak. Tubuhku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena terharu. Rian, bisikku pelan, kamu tahu gak? Selama ini nenek cuma berdoa satu hal, supaya kamu bahagia. Ternyata Tuhan dengerin doa orang tua renta ini. Rian memegang tanganku, menunduk, dan mengecup punggung tangan keriput itu. Doa nenek yang bikin saya kuat. Waktu saya hampir nyerah di kota, saya selalu ingat wajah nenek. Waktu saya makan seadanya, saya ingat singkong rebus buatan nenek yang rasanya lebih nikmat dari makanan mahal manapun. Saya balik ke sini bukan cuma buat bayar budi, Nek, tapi karena hati saya ada di rumah ini. Aku menatapnya, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Ya Allah, terima kasih. Anak ini bukan darah dagingku, tapi kasihnya melebihi anak sendiri. Rian tersenyum, lalu berdiri dan menatap ke jalan. Nek, sebentar ya. Saya bawa sesuatu. Ia membuka pintu mobil dan mengeluarkan 2 karung besar berisi beras, minyak, dan bahan makanan lainnya. Aku sampai terbengong melihatnya. Rian, buat apa banyak banget ini? Buat nenek. Dan sebagian nanti buat tetangga yang butuh. Saya pengen rumah ini gak cuma berdiri, tapi juga bisa bantu orang lain kayak dulu nenek bantu saya. Aku menatapnya tak percaya. Di mataku, Rian bukan cuma anak yang kembali, tapi keajaiban yang turun dari langit setelah badai panjang dalam hidupku. Tak lama, kabar kedatangan mobil mewah itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berdatangan, termasuk Buati. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. Ia berdiri agak jauh, menatap dari balik pagar bambu yang mulai lapuk. Aku tahu ia ingin tahu siapa tamuku.
Tapi aku tak mengatakan apapun. Rian hanya tersenyum sopan padanya dan berkata pelan, "Assalamualaikum, Bu. Terima kasih sudah jaga desa ini. Saya cuma mampir sebentar, menengok nenek." Bu Wati tak menjawab. Ia menunduk, lalu pergi diam-diam, mungkin malu dengan ucapannya yang dulu. Aku memandangi punggungnya yang menjauh, lalu menatap Rian lagi. "Rian, kamu gak marah sama orang-orang yang dulu suka nyinyir ke nenek?" Ia menggeleng pelan. "Enggak, Nek. Mereka bukan jahat, cuma belum belajar bersyukur. Kadang orang yang paling keras itu justru yang paling butuh kasih sayang." Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menggetarkan hati. Saat matahari mulai condong ke barat, aku dan Rian duduk di teras. Ia menyeduhkan teh untukku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aroma hangat teh itu tak lagi berbaur dengan sepi. Aku menatap wajahnya yang bersinar di bawah cahaya senja, lalu berkata pelan, "Ternyata janji anak muda masih bisa dipercaya." Rian tersenyum. "Saya janji gak akan pergi lama lagi, Nek. Sekarang, biar saya yang gantian jaga rumah ini, dan jaga nenek." Pagi itu matahari bersinar lembut, menembus celah dedaunan dan menerpa halaman kecil di depan gubukku. Suara burung-burung terdengar riang, tapi aku belum terbiasa dengan keramaian hari itu. Sejak Rian datang kembali, suasana rumah yang biasanya sunyi kini penuh dengan suara orang berbicara, suara palu, dan derit kayu yang dipotong. Aku berdiri di depan pintu, menatap bingung ke arah mobil hitam besar yang kini terparkir bersama 2 truk berisi bahan bangunan. Beberapa orang dengan seragam biru turun, membawa karung semen, tumpukan kayu, dan genteng baru yang berkilau terkena sinar matahari. "Rian, ini apa, Nak?" tanyaku dengan suara parau, masih belum percaya. Rian tersenyum, memegang bahuku dengan lembut. "Nek, mulai hari ini, gak ada lagi air hujan yang netes dari atap ke ember berkarat itu. Saya mau bangun rumah yang layak buat nenek." Aku hampir tak bisa bicara. "Nak, kamu gak perlu repot begini. Rumah ini udah cukup. Nenek udah terbiasa kok." Rian menggeleng pelan, tapi tegas. "Bukan soal cukup, Nek. Ini soal layak. Nenek pantas tinggal di tempat yang nyaman. Ini bukan soal balas budi, tapi soal rasa sayang." Kata-katanya membuat dadaku sesak oleh haru. Aku ingin menolak, tapi lidahku keluh. Yang keluar hanya air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. "Lihat, Nek," katanya sambil menunjuk ke arah tukang-tukang yang mulai bekerja. "Mereka bakal mulai dari dinding dulu, lalu atap. Saya mau rumah ini gak cuma kuat, tapi juga hangat." Aku mengusap air mata dengan ujung kerudung lusuhku. "Rian, kamu terlalu baik." Ia tersenyum kecil. "Dulu waktu saya gak punya apa-apa, nenek gak tanya saya siapa, dari mana, atau seberapa miskin saya. Nenek cuma nolong. Sekarang giliran saya yang gak tanya apa-apa, cukup saya tahu, nenek adalah alasan kenapa saya bisa berdiri di sini." Sementara pekerja sibuk dengan tugas masing-masing, suara mesin dan palu menggema di sekitar rumah. Warga desa berdatangan, sebagian menonton dari kejauhan. Anak-anak kecil berlarian, heran melihat rumah reyot yang tiba-tiba diserbu banyak orang dan mobil mewah. Dan tentu saja, di antara kerumunan itu, ada Bu Wati. Ia berdiri di ujung jalan tanah, mengenakan daster bunga-bunga dan selendang di lehernya. Wajahnya pucat, tatapannya campuran antara kaget dan malu. Aku sempat menatapnya sekilas, tapi ia cepat menunduk, pura-pura membetulkan sandal. Rian, yang memperhatikan arah pandangku, mendekat dan berkata pelan, "Nek, semua hutang nenek di warung Bu Wati sudah saya lunasi." Aku tersentak. "Lunasi? Nak, kamu?" Rian menatapku lembut. "Udah, gak perlu khawatir lagi soal itu. Saya juga udah bilang ke Bu Wati, mulai sekarang, jangan berani hina nenek lagi." Aku menatapnya tak percaya. "Rian, jangan kasar ke dia, ya. Dia cuma gak tahu aja gimana rasanya hidup sendirian." Rian tersenyum. "Tenang aja, Nek. Saya gak marah. Saya cuma bilang, kalau kita gak tahu perjuangan seseorang,
jangan gampang merendahkan. Seketika suasana sekitar jadi hening. Beberapa warga yang mendengar kalimat itu saling pandang, merasa tersindir. Bahkan Bu Wati yang masih berdiri di ujung jalan tampak menelan ludah. Pelan-pelan, ia melangkah mendekat. Wajahnya kaku, suaranya lirih tapi terdengar jelas di antara deru mesin dan suara pekerja. "Bu Karsih," katanya, menunduk dalam. Saya minta maaf." Aku membeku. Suara itu, suara yang dulu penuh cemooh, kini berubah lembut dan ragu. "Maaf, ya, Bu. Saya udah kebablasan waktu itu. Saya gak tahu kalau anak yang nenek tolong ternyata." Ia melirik Rian sekilas, lalu cepat menunduk lagi. Rian menatapnya dengan tenang. "Gak usah merasa rendah, Bu. Dulu saya juga gak siapa-siapa. Nenek ini yang nolong saya waktu saya cuma orang tersesat di hutan." Warga yang menonton dari belakang mulai berbisik-bisik. "Tersesat di hutan? Jadi dulu dia, itu anak yang ditolong Bu Karsih? Ya Allah, sekarang aja dia dateng bawa mobil." Bu Wati tertegun, suaranya hampir bergetar. Kamu siapa sebenarnya, Nak?" Rian tersenyum kecil, lalu menjawab pelan namun jelas. "Saya cuma anak yang dulu ditolong seorang nenek miskin, dan berjanji akan membalas dengan hati." Kata-kata itu meluncur tenang tapi dalam, menembus dada setiap orang yang mendengarnya. Aku melihat wajah Bu Wati perlahan memerah, lalu menunduk dalam, menatap tanah. Tak ada lagi nada tinggi, tak ada lagi tatapan sombong. Aku menghela napas pelan, menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. "Nenek baru tahu sekarang, siapa kamu sebenarnya, Nak?" Rian mengangkat wajahnya, menatapku lembut. "Saya Rian Aditya, Nek, CEO perusahaan properti Arasena Group. Waktu itu saya datang ke desa ini buat survei lahan dan sempat nyasar. Mobil saya terperosok di jurang kecil. Kalau nenek gak nemuin saya hari itu, mungkin saya gak akan hidup." Aku terdiam, lututku lemas. Dunia terasa berputar pelan. Aku, yang hanya perempuan tua tak berdaya, ternyata pernah menyelamatkan seseorang yang kini jadi orang besar. "Tapi kenapa kamu gak bilang dulu, Nak?" Ia tersenyum. "Karena saya pengen tahu, apakah masih ada orang yang menolong tanpa lihat siapa yang ditolong. Dan saya temuin jawabannya di sini, di rumah bambu ini." Aku menunduk, menangis dalam diam. Sementara Rian berjalan ke arah para pekerja dan memberi instruksi, aku hanya bisa memandangi punggungnya dengan mata berkaca. Dulu, aku pernah merasa Tuhan melupakanku. Tapi ternyata, di balik kesepian panjang dan malam-malam dingin tanpa cahaya itu, Tuhan sedang menyiapkan caranya yang paling indah untuk membalas kebaikan kecilku kini. Gubuk reot yang dulu bocor dan berdebu telah berubah menjadi rumah kayu indah dengan jendela kaca yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Namun bagiku, yang paling berharga bukanlah genting baru, cat yang mengilap, atau pagar bambu yang kini diganti dengan pagar kayu rapi, melainkan kehadiran Rian. Anak yang dulu datang dengan luka, kini menjadi cahaya di usia senjaku. Setiap sore kami duduk di teras, menikmati teh hangat sambil memandangi langit yang perlahan berwarna jingga. Burung-burung kembali bersarang di pohon mangga depan rumah, seperti ikut merayakan kebahagiaan sederhana kami. Rian sering menggenggam tanganku, tangan keriput yang dulu gemetar menimba air, kini terasa tenang dalam genggamannya. "Kalau bukan karena nenek," katanya suatu sore, "mungkin saya gak akan tahu arti rumah." Aku menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kamu tahu, Nak," jawabku pelan, "rumah bukan cuma tempat berteduh. Rumah adalah tempat hati pulang, bahkan setelah badai sekuat apapun." Rian tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu, saat ia pertama kali memanggilku nenek di bawah cahaya lampu minyak. Bedanya, kini matanya tak lagi penuh takut, melainkan penuh syukur. Di halaman, anak-anak desa sering datang bermain. Mereka tertawa, berlari, bahkan kadang duduk di tangga depan rumah sambil mendengarkan cerita masa laluku. Rian selalu membiarkan mereka, katanya, "Rumah ini harus hidup, Nek. Harus penuh suara seperti dulu." Dan setiap kali aku menatap wajahnya, aku tahu, doa-doa panjang di malam sunyi itu tak pernah sia-sia. Tuhan memang tak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat. Kini, aku tak lagi menunggu apapun. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi sepi yang menggigit. Yang ada hanya rasa damai, karena aku tahu,
Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan orang yang sabar. Ia hanya menunda kebahagiaan, agar terasa lebih manis saat tiba. Aku menatap langit sore yang perlahan berubah ungu, menggenggam tangan Rian lebih erat. "Terima kasih, Nak," bisikku. "Bukan saya yang harus berterima kasih, Nek," jawabnya lembut. "Saya cuma pulang." Dan di bawah cahaya senja itu, aku tahu, rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ini adalah bukti bahwa cinta tulus, sekecil apapun, bisa menyelamatkan jiwa yang nyaris padam.